Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Putri Winzar dari kelas AM 3A Malam dengan NIM 4112011030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SPT tahunan orang pribadi. Sebelumnya, mohon izin kepada Bu Anjeli selaku dosen perpajakan. Oke, baiklah kita share screen ya, teman-teman. Oke, baik. Di sini kita terdapat di soal tugas 4 SPT tahunan orang pribadi 1770. Di toko buku Cahaya Dunia didirikan oleh Ahmad Yani pada tahun 2010. Ahmad bekerja sebagai teknik negeri sipil pada Dinas Pendidikan Kota Batam. Informasi yang berkaitan dengan perpajakan Ahmad, kewajiban perpajakan Ahmad diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada nama wajib pajak yaitu Ahmad Yani. Yang kedua, NPWP 999999999999. Jenis usahanya yaitu buku dan alat tulis, dan telepon faksnya 0778421234. Selanjutnya yaitu penghasilan dari usaha, yaitu laporan laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2019. Yang kedua, terdapat informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan penjualan per bulan dari bulan Januari hingga Desember. Yang ketiga, informasi yang berkaitan dengan penghasilan Ahmad 2019, dan yang keempat yaitu lain-lainnya. Di sini soal diminta mengisi SPT 1770 Excel. Oke, baik, selanjutnya kita untuk mengisi SPT 1770 berawal dari belakang ya teman-teman. Di lampiran paling belakang terdapat daftar jumlah penghasilan bruto yang pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 per masa pajak serta dan masing-masing tempat usaha tahun pajak. Yang pertama namanya Ahmad Yani, yang kedua NPWP-nya tertera di sini dan alamatnya Batam. Yang pertama di sini bulan Januari sampai Desember terdapat dari soal ya teman-teman, yaitu di sini. Informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan penjualan per bulan. Kita tinggal pindahin aja dari Januari hingga Desember, alamatnya Kota Batam, dan peredaran brutonya dari sini. Lalu untuk mengisi PPh final, yaitu peredaran bruto ini dikali dengan 0,5%. Lalu kita tarik aja dan hingga jumlah dari PPh finalnya yaitu 23.750 dan jumlah dari peredaran bruto yaitu 4.750.000.000. Baik, selanjutnya yaitu lampiran 1770 lampiran 4. Yang pertama kita isi NPWP-nya, lalu kedua nama wajib pajak.
di mana dalam lampiran 4 ini terdapat bagian A yaitu harta pada akhir tahun. Dalam soal, harta pada akhir tahun terdapat yaitu bagian lain-lain di C. Harta Ahmad dan toko buku dan alat tulis terdiri atas. Kita pindahin aja satu kendaraan yaitu kode hartanya 043. Kenapa 043? Karena untuk harta pajak transportasi terdapat dan ditentukan kesempatan pada mobil yaitu 043. Nama hartanya kendaraan roda 4. Tahun perolehannya terdapat di soal sini tahun 2017. Dan harga perolehannya di soal 125 juta. Lalu yang kedua, tanah dan bangunan. Ini tanah dan bangunan, kita pindah ke sini dan kode hartanya 061 karena merupakan kode harta pajak yang tidak bergerak karena tanah dan bangunan khusus untuk digunakan sebagai tempat tinggal ya teman-teman. Ini tahun dibelinya pada tahun 2008. Maaf ya teman-teman, salah tahunnya. Lalu harga perolehannya 200 juta. Selanjutnya, sebidang tanah lainnya yaitu kode hartanya 069. Tahun perolehannya 2018 dan harga perolehannya 225 juta. Selanjutnya, yang keempat, deposit di Bank BDN. Tahun 2019, harga perolehannya 200 juta. Lalu kita jumlahin dan nilainya 750 juta. Untuk bagian B yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Yang pertama terdapat di soal yaitu kewajiban atau utang. Yang pertama yaitu kepada PT Souvenir Hebat. Kita masukkan kode hutangnya 103 karena termasuk golongan pemasuk ya teman-teman. Jadi kita masukkan satu tipe kode hutangnya 103. Alamat atau pemberi pinjaman yaitu Kota Batam dan tahu peminjamannya tidak dituliskan ya teman. Lalu jumlahnya 155 juta. Yang kedua sama kepada pemasok, jadi kodenya sama PT Penakita, alamat Kota Batam dan jumlahnya yaitu 215 juta dari soal. Terus yang ketiga utang Koperasi Aman Jaya. Jadi kita masukkan kodenya 101 Koperasi Aman Jaya, alamat Kota Batam dan nilainya 30 juta. Lalu kita jumlahkan di bawah terdapat nilainya yaitu semuanya 440 juta. Lalu bagian C terdapat susunan anggota keluarga. Yaitu di mana di soal tidak ada ya teman-teman. Karena Ahmad Yani ini tidak kawin, belum kawin ya teman. Jadi TK 0. Jadi tidak ada daftar susunan anggota keluarganya. Selanjutnya kita ke 1770 lampiran 3. Kita isiin PWP-nya dan nama wajib pajaknya. Yang pertama di bagian A yaitu terdapat penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final.
Yang pertama yaitu 1 bunga deposit tabungan diskonto SBI surat berharga negara. Di sini kita terdapat di soal untuk bunga deposito di Bank BDN cabang Kota Batam sebesar 12 juta. Lalu kita jumlahin, kita masukkan nilainya, maaf teman-teman, bukan jumlah. Masukkan nilainya 12 juta dan PPh terutang dikalikan dengan 20% dari 12 juta ya teman. Karena di sini di soal sudah diterterakan PPh untuk PPh deposit sebesar 2.400.000 ini. Selanjutnya di nomor 2 bunga deposito bunga atau diskonto obligasi tidak ada, yang ketiga juga tidak ada. Lanjut ke kita honorarium atas beban APBN atau APBD. Di sini terdapat di soal dijelaskan penerima honorarium yang sumber dari dana APBN sebesar 10 juta. Lalu kita pindahkan sini 10 juta. Terdapat yaitu 5, lalu kita kenapa 500.000 karena kita kalikan dengan 5% ya teman-teman. Selanjutnya selanjutnya penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Di dalam soal terdapat penghasilannya yaitu sebesar 4.750.000. Lalu kita kalikan dengan 0,5% ya teman-teman, sesuai dengan tarifnya. Dapatlah 23.750.000. Lalu di sini kita jumlahkan dari jumlah bunga deposito sama honorarium ya teman-teman. Jadi dapat 26.650.000. Lalu selanjutnya di bagian B terdapat penghasilan tidak termasuk objek pajak. Di dalam soal tidak dijelaskan ya teman-teman. Jadi kita lewati saja. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 2. Di dalam lampiran 2 ini kita isi NPWP-nya dan nama wajib pajaknya ya teman. Di dalam bagian A terdapat daftar pemotong atau pemungut oleh PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Yang terdapat di soal yaitu di sini adalah nama pemotong atau pemungut pajak yaitu Dinas Pendidikan Kota Batam ya teman-teman. Lanjut, NPWP-nya tidak ada dan bukti atau pemotong pemungutnya tidak ada. Namun terdapat jenis pajak ya teman-teman, yaitu jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21. Terdapat di soal. Ini ya teman-teman, PPh pasal 21 atas gaji sebesar Rp3.977.500. Lalu kita jumlahkan, jadi dapatnya juga Rp3.977.500. Selanjutnya kita, namun di dalam jumlah bagian A ini kita bisa pindahkan kolom 7 ke formulir 1770.
Berarti kita pindahkan formulir A, bagian kolom A. Bagian kolom A. Di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih di sini. Dan hasilnya segini teman-teman. Sama. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 1, yaitu terdapat NPWP, jangan lupa diisi, dan nama wajib pajaknya. Di dalam bagian B, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, atau bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Namun di soal tidak terdapat jenis usahanya ya teman-teman. Jadi kita lewati saja. Namun di bagian C, terdapat penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini di soal terdapat nama dan NPWP pemberi kerjanya yaitu Dinas Pendidikan Kota Batam. Penghasilan bruto. Penghasilan bruto di soal di sini ada dijelaskan sebesar ini teman-teman, 113.850.000. Lalu pengurang dan penghasilan bruto atau biaya tidak ada ya teman-teman. Nah, lanjut kita jumlahin hingga jumlahnya bagian C yaitu 113.850 juta. Namun kita bisa pindahkan jumlah bagian C ini ke kolom 5 formulir 1770 angka 2. Formulir 1770 angka 2. Ini ya teman-teman. Nah, dapat segini juga 113.850.000. Selanjutnya di bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya atau tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh bersifat final. Di dalam soal tidak dijelaskan ya teman-teman. Lalu kita lewati saja. Selanjutnya di lampiran 1770 lampiran 1 terdapat NPWP dan nama wajib pajaknya diisi ya teman-teman. Sesuai dengan soal. Selanjutnya di bagian A yaitu penghasilan neto dalam negeri, usaha dan atau pekerjaan bebas atau bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Namun di dalam soal tidak ada dijelaskan dalam pembukuan itu pemberitahuannya ini ya teman-teman. Jadi kita lewatin saja. Sampai bawah juga tidak dijelaskan di dalam soal. Jadi kita masuk ke lampiran utama yaitu 1770. Kita isi NPWP-nya, nama wajib pajaknya Ahmad Yani, jenis usaha pekerjaan bebas yaitu buku alat dan tulis, nomor telepon atau fax-nya terdapat di soal di sini. Terus status kewajiban atau perpajakan suami istri, dia tidak kawin ya teman-teman. Selanjutnya yang pertama penghasilan neto dalam negeri, usaha dan atau pekerjaan bebas.
tidak dijelaskan di sini ya teman-teman. Yang kedua, terdapat penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Karena Mbak Yani ini kan dia seorang pekerja, bukan dari, jadi dia terdapat hanya penghasilan netonya ya teman-teman. Jadi sini penghasilan neto dalam negeri yaitu dari 170 halaman 1 tadi ya teman-teman. Jadi selanjutnya yang kelima yaitu jumlah penghasilan neto. Jadi sini kosong, jadi kita jumlahin dapat 113.850.000. Selanjutnya yang keenam ini tidak ada informasi dari sini zakat atau sumbangan. Yang ketujuh, jumlah penghasilan neto setelah perubahan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Jadi 5 kurang 6. Dapatlah 113.850.000. Yang ke-8, kompensasi kerugian. Di dalam soal tidak dijelaskan ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-9 yaitu penghasilan neto setelah kompensasi kerugian. 7 kurang 8. Jadi kita kurangin 113.850.000 dikurang dengan ini. Jadi dapat juga 113.850.000. Selanjutnya yang ke-10 penghasilan tidak kena pajak, yaitu si Ahmayan ini belum kawin, jadi TK ya teman-teman. Terdapat 54 juta wajib pajaknya. Jadi yang ke-11 ini penghasilan kena pajak, jadi dikurangkan yaitu terdapat hasilnya 59.850.000. Selanjutnya PPh terutang tarif pasal 17 tidak dijelaskan ya teman-teman, jadi kita kosongkan saja. Selanjutnya yang ke-15 ini PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Ini terdapat dari 170 lampiran 2. Dari sini ya teman-teman. Lampiran 2. Dari sini. Ini teman-teman, maaf. Jadi ini saldo ini kita pindahkan ke tadi ya teman-teman. Dapatlah 3.977.500 rupiah. Selanjutnya mungkin dari informasi yang terdapat di soal kita isi, yaitu paling bawah yaitu nama lengkapnya, jangan lupa Ahmad Yani dan NPWP-nya, yaitu Ahmad Yani ini wajib pajak, lalu ditanda tangan. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.